Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahri dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membawakan materi penjelasan mengenai link and match industri dan pendidikan kejuruan. Di era kompetisi global saat ini, pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Sumber daya manusia yang kompeten, soft skill dan hard skill yang sama-sama kuat, pribadi yang mencintai bidang pekerjaannya, dan selalu bergairah untuk belajar hal-hal baru sepanjang hayat adalah nadi pendidikan di SMK. Manusia-manusia matang yang dilahirkan di SMK inilah yang akan menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi bangsa yang semakin pesat. Dan disinilah tugas kita untuk membentuk mereka sebagai pembelajar aktif di SMK. Penguatan dan pelatihan guru serta kepala sekolah menjadi pondasi awal revitalisasi infrastruktur fisik sekolah dan pengadaan praktek. Karena pola pikir kepemimpinan SDM merupakan kunci utama. Agar mereka memahami manfaat link and match dengan dunia industri, agar mereka berani untuk melakukan berbagai lompatan kemajuan dan terobosan-terobosan inovatif. Link and match yang sukses adalah pelibatan aktif dunia industri dan dunia usaha dalam berbagai aspek, mulai dari pembelajaran, program praktik kerja industri atau kerja praktik, pengembangan teaching factory di SMK, dan sebagainya. Dan kita tidak pernah berhenti melangkah. SMK dan vokasi akan terus berkembang maju untuk mengharumkan bangsa. SMK semakin kuat dengan guru yang memiliki pola pikir perubahan dan inovatif sesuai tantangan dunia kerja. SMK semakin kokoh dengan kepala sekolah yang mampu berpikir dan bertindak ala pimpinan perusahaan. SMK semakin produktif dengan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan SMK secara berkelanjutan. SMK semakin siap bersinergi dengan perguruan tinggi pendamping yang akan mendukung perencanaan dan pengelolaan program dalam menguatkan link and match dengan dunia kerja. SMK semakin unggul dan hebat dengan lulusan yang kompeten, terampil, dan berkarakter profesional dalam program SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan akan mewujudkan semangat link and match yang setidaknya memiliki 8+I aspek yang melibatkan dunia kerja. SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi sentra peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lain dengan berbagi praktik baik dan menjadi pengimbas dan menginspirasi sesama SMK. SMK Pusat Keunggulan semakin kuat menguatkan Indonesia. Nah, yang pertama adalah pengertian dari link and match. Link and match merupakan salah satu kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pernah ada dan dikembangkan untuk meningkatkan relevansi sekolah menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Nah, adanya link and match ini pada awalnya dilakukan agar adanya kesesuaian antara pendidikan atau pengajaran yang diberikan di SMK dengan dunia industri yang nantinya akan jadi tempat bagi lulusan SMK ini bermuara. Kemudian selanjutnya adalah sejarah link and match yang ada di Indonesia. Sejarah dibentuknya SMK tidak lepas dari kebijakan pendidikan link and match yang diterapkan Wardiman Djojonegoro ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993 sampai dengan 1998. Konsep link and match bukanlah temuan Wardiman Djojonegoro, tetapi mengadopsi dari pikiran Willenbrock, guru besar Harvard University. Willenbrock mengusulkan gagasan tentang pentingnya perusahaan menjadi bapak angkat bagi perguruan tinggi. Menurut Willenbrock, perusahaan tidak hanya sekedar tempat berlatih atau magang mahapeserta, tetapi juga menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mengembangkan perguruan tinggi.
Nah, pada dasarnya konsep tentang link and match ini adalah sebuah upaya atas keresahan yang dialami oleh seorang guru besar dari Harvard University, yaitu William Brock, di mana beliau menilai bahwasanya industri ataupun usaha yang ada pada ranah umum itu hanya memanfaatkan lulusan yang ada pada dunia pendidikan, di mana ketika mereka menempuh pendidikan semasa SMK ataupun perguruan tinggi tidak ada bantuan berupa dana ataupun hal lainnya yang sehingga nantinya setiap lulusan akan menghasilkan kemampuan ataupun kapabilitas yang seadanya aja sesuai dengan sekolah yang sekolah mampu berikan. Akan tetapi dengan adanya konsep link and match ini, maka akan terjadi kesesuaian. Di antaranya yaitu tentang apa saja yang harus mereka pelajari, kemudian tentang barang-barang ataupun peralatan yang mereka dapatkan atas bantuan dari dunia industri. Kemudian yang ketiga adalah adanya gambaran oleh setiap murid ataupun setiap peserta didik dengan dunia yang akan mereka tempuh nanti, yaitu dunia industri dalam program praktik kerja lapangan ataupun hal lainnya. Kemudian selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi pemerintah dan tentunya masyarakat Indonesia dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memungkinkan persaingan tenaga kerja secara bebas sama anggota ASEAN. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan MEA dalam menciptakan tenaga terampil dalam dunia industri, yakni dimulai dengan mengembangkan pendidikan kejuruan. Dengan strateginya ada kebijakan link and match. Dan sekali lagi, program link and match ini dianggap relevan karena memang menggabungkan dua aspek yang besar sehingga bertujuan agar setiap orang yang menempuh ranah pendidikan tersebut memiliki kapabilitas yang mumpuni, di mana nantinya ketika mereka menempuh pendidikan, dunia industri sebagai dunia tempat mereka nantinya bekerja dengan dunia pendidikan sebagai tempat di mana mereka belajar atau mengembangkan kemampuannya memiliki sinkronisasi yang efektif sehingga pembelajaran yang dilakukan pun akan maksimal. Dengan tujuan setiap lulusan yang nantinya ada, mereka akan memiliki kemampuan yang sesuai dengan industri tempat mereka bekerja nantinya. Nah, adapun penerapan atau strategi link and match ini adalah yang pertama ada dua hal yang mencakup tentang strategi tersebut, yaitu ada pendekatan sosial, kemudian yang kedua adalah pendekatan ketenaga kerjaan. Yang pertama, pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah tentang pendekatan ketenaga kerjaan di dunia pendidikan, yaitu di mana di dalam pendekatan ketenaga kerjaan di kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja pada tahap permulaan pembangunan, tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan dalam berbagai jenis kalian. Tujuan dasar dari adanya SMK ini adalah untuk memberikan pekerjaan kepada setiap orang yang memang belum mempunyai aspek di ranah materi untuk melanjutkan ke tingkatan pendidikan selanjutnya, sehingga mereka dilatih, diberikan pengajaran, diberikan kemampuan atau kapabilitas agar dapat bersaing pada ranah sekolah menengah kejuruan. Output dari pendidikan ini adalah agar nantinya setiap orang yang memang ingin melanjutkan atau ingin mempunyai bekal untuk dapat bersaing, mereka dapat mendapatkan hal tersebut tanpa harus melanjutkan ke tingkatan yang selanjutnya. Mungkin hanya itu saja tentang pembahasan yang saya bawakan hari ini, yaitu mengenai link and match. Mungkin pada akhirnya proses atau strategi link and match harusnya diterapkan di sekolah menengah kejuruan karena memang sistem yang dipakai pada proses link and match ini merupakan sistem yang cukup relevan dengan keadaan saat ini, ditambah kita yang menghadapi tentang arus globalisasi yang cukup kencang, di mana setiap orang harus mempunyai kapabilitas ataupun kemampuan yang mumpuni agar dapat bekerja seminimalnya. Kemudian tingkatan akhirnya adalah setiap orang haruslah mempunyai keahlian atau skill agar dibutuhkan
oleh dunia industri, sehingga pada ranah pendidikan haruslah memberikan pengajaran yang memang relevan dengan apa yang akan mereka kerjakan nantinya. Mungkin hanya itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.